Soal latihan nomor satu, sebuah kapasitor keping sejajar yang dielektriknya udara mempunyai kapasitas C. Jika jarak kedua keping diubah menjadi setengah kali semula dan di antara keping diselipkan bahan yang dielektriknya 2, maka kapasitas kapasitor menjadi berapa? Ya, pada soal latihan nomor satu diberitahu ada sebuah kapasitor ketika udara sebagai dielektriknya dia mempunyai kapasitas C dan luas penampangnya A dan jaraknya D. Kemudian kapasitor itu diutak-atik ya, ditambah dielektriknya ER-nya 2 dan jaraknya dibuat jadi setengah D. Nah, pertanyaan sekarang kapasitasnya menjadi berapa kali dari kapasitas semula? Nah, di sini sudah saya tuliskan A-nya A1 sama dengan A, D1 sama dengan D, dan C1 sama dengan C. Nah, kalau udara sebagai dielektriknya, maka persamaannya adalah C sama dengan E0 dikali A per D. Inilah sekarang yang menjadi nilai C. Nah, sekarang kalau dia diutak-atik, maka kapasitasnya sekarang C2 sama dengan ER kali E0 kali A per D, sehingga C2 sama dengan ER nya kita ganti dengan angka 2, kemudian di sini E0 dan luas penampangnya tetap A, jaraknya menjadi setengah D. Nah, sekarang kita lihat di sini 2 dibagi setengah itu adalah 4, maka kita tuliskan dia 4 depan kali E0 kali A per D. Nah, perhatikan ini E0 kali A per D itu sama dengan C, sehingga nanti kapasitas C2 menjadi 4C. Begitu caranya. Soal latihan nomor 2, sebuah kapasitor keping sejajar, luas kepingnya 50 cm persegi, jarak antara keping 2,5 mm, dan dibatasi udara. Jika kapasitor diberi tegangan 100 volt, maka besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah berapa? Pada soal nomor 2 ini diberitahu ada sebuah kapasitor luas kepingnya adalah 50 cm persegi, itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi, dan jarak antara dua kepingnya itu adalah 2,5 mm atau 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian dihubungkan dengan beda potensial 100 volt. Diketahui parameter udara dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat min 12. Pertanyaannya, berapa energi yang tersimpan pada kapasitor itu? Nah, kita sudah tahu rumus energi adalah boleh setengah CV kuadrat, V-nya sudah ada, tapi kapasitasnya belum ada. Itu yang pertama kita cari ya. Maka C sama dengan E0-nya 9 kali 10 pangkat min 12 dikali A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini bisa kita coret, ini kita coret, ini dibagi 2, 5 dibagi 2,5 adalah 2, maka hasilnya nanti adalah 18 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, karena ini mencari energi, biarkan aja satuannya dalam bentuk farad. Nah, kita masuk ke rumus energi. Energi adalah setengah CV kuadrat, berarti setengah dikali 18 kali 10 pangkat min 12, kemudian V-nya 100 kita kuadratkan. Nah, setengah dikali 18 itu hasilnya 9. Ini 10 pangkat min 12 dikali ini 10 pangkat 4, berarti hasilnya nanti adalah 9 kali 10 pangkat min 8. Nah, kalau ini kita rubah nanti satuannya, ini joule ya. Nah, mau kita rubah satuannya boleh saja, bisa kita buat menjadi 9 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9 nanojoule, berarti sama dengan 90 nanojoule. Ya, begitu caranya. Soal latihan nomor 3, kapasitor plat sejajar berisi udara diberi potensial 70 volt. Setelah tercapai beda potensial tersebut, kapasitor dilepas dari sumber tegangan dan sekeping plastik dengan tetapan 3,5 diselipkan di antara kedua plat. Jika diasumsikan mula-mula tidak ada muatan pada keping plastik, maka beda potensial antara kedua plat adalah. Pada soal nomor 3 ini diberitahu ada sebuah kapasitor. Kapasitor itu katakanlah kapasitasnya C
dihubungkan ke beda tegangan atau sumber tegangan sehingga terisi, dan beda potensial pada ujung-ujung kapasitor itu menjadi 70 volt. Nah, sekarang setelah dia terisi, baterainya dicopot atau kapasitornya dicopot dari baterai, kemudian sebuah dielektrik dari plastik diselipkan ke dalam. Tetapan dielektriknya adalah 3,5. Pertanyaannya sekarang, potensial antara kedua keping kapasitor itu jadi berapa? Nah, di sini perlu kita ingat, dielektriknya tadi tidak mengandung muatan. Oleh karena itu, muatan kapasitor setelah dihubungkan tadi dengan beda potensial 7 volt dan setelah dimasukkan dielektriknya, itu akan sama muatannya. Sehingga di sini Q di sebelah kiri akan sama dengan Q di sebelah kanan. Kalau begitu, kita perlu mencari dulu berapa nanti kapasitas di sini. Nah, pertama kita buat dulu di sini kapasitas untuk C. Kalau dia adalah udara C1 ya, maka nanti di sini C1 sama dengan C atau sama dengan C sama dengan E0 kali A per D. Nah, kemudian kapasitas muatan yang tersimpan Q sama dengan C kali V, berarti C dikali 70 adalah 70 C. Nah, untuk kapasitor kedua, setelah diselipkan ER, maka kapasitasnya nanti menjadi C sama dengan ER kali E0 kali A per D. Kalau kita lihat ini, kemudian kita lihat di sini, masukin R-nya, maka nanti di sini C2-nya akan bernilai 3,5 C. Nah, muatan pada saat dia sebelum diselipkan dielektriknya dan muatan setelah diselipkan dielektriknya adalah sama, berarti Q di sebelah kiri nanti, atau kita boleh dibuat di sini Q2, itu akan sama ya. Kalau kita misalkan ini Q1, itu Q2, dia akan sama. Nah, Q di sebelah kiri adalah 70 kali C. Nah, terus nanti Q di sebelah kanan kita belum tahu, berarti V2 kali 3,5 C. Ini kita coret, sehingga V2 nanti akan sama dengan 70 dibagi 3,5 sama dengan 20 volt. Begitu caranya. Soal latihan nomor 4. Dua kapasitor plat sejajar dengan kapasitas masing-masing 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad dimuati dengan cara disambung dengan baterai 5 volt. Setelah itu keduanya dilepas dari baterai dan disambungkan dengan sebuah kabel. Sedemikian sehingga plat yang muatannya berlawanan tanda dihubungkan. Tegangan listrik akhir antara plat pada kapasitor 2 mikrofarad besarnya adalah berapa? Ya, soal nomor 4 ini adalah soal ujian tulis UGM ya, tahun 2005. Nah, disebutkan di sini ada dua kapasitor, masing-masing kapasitasnya 1 mikrofarad dan 2 mikrofarad. Kedua kapasitor itu diisi dengan beda tegangan 5 volt ya, masing-masing 5 volt. Sehingga nanti di sini 5 volt, di sini juga C2-nya 5 volt. Kemudian kedua kapasitor itu digabung, tapi ada syaratnya. Satu, kaki-kaki yang berlawan jenis yang digabung. Sehingga nanti C1 di sini dia sebelah kiri ada positifnya, sebelah kanan negatif, tapi C2-nya di sini digabungkan dengan sebelah kiri negatif dan sebelah kanannya positif. Pertanyaannya, berapa sekarang potensial pada kapasitor 2 mikrofarad? Nah, setelah dia digabung, potensial kapasitor itu pasti sama karena keduanya akan menjadi paralel ya, menyambung kapasitor harus paralel biar dia berfungsi. Nah, sekarang apabila kita cari nanti potensial gabungan, itulah potensial untuk C2, itulah potensial untuk C1. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Sekarang kita kerjakan, kita cari dulu nilai Q1 ya. Q1 itu sama dengan C kali V, berarti 1 dikali 5 itu sama dengan 5 mikrokulum karena kapasitasnya mikro. Kemudian Q2 itu sama dengan 2 kali 5 itu sama dengan 10 mikrokulum. Nah, untuk selanjutnya cara mencari potensial gabungannya adalah kita buat nanti VG itu sama dengan harga mutlak dari Q1 kurang Q2 per C1 tambah C2. Berarti nanti kita buat di sini harga mutlaknya ini 5 dikurang 10 itu harga mutlaknya menjadi 5. Kemudian kapasitasnya kita gabung ya, 1 ditambah 2. Nah, ini sama-sama dikali 10 pangkat 6 karena mikrokulum. Ini kali 10 pangkat 6 karena dia mikrofarad. Kita coret begini,
maka V gabungannya nanti adalah 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 itu kira-kira 1,7 volt. Ya, demikian caranya untuk mencari V gabungan kalau kaki-kakinya berbeda jenis yang digabung.